Hai guys, ada seorang yang menceritakan sebuah kisah Natal tentang cerita api unggun di sebuah satu kota kuda laut di Bikini Bottom. Anak perempuan dan laki-laki akan menyiapkan segalanya untuk menyambut hari Natal. Kecuali Sandy yang sedang melakukan eksperimennya itu guys. Lama dari itu, Sandy memanggil SpongeBob untuk membawakan kertas timah. Sandy langsung mengambilnya dan memasukkan kertas itu ke dalam cairan eksperimen. Lalu setelahnya Sandy mengambil cairan itu yang kemudian diteteskan ke pohon yang sudah kering. Namun sayangnya uji coba proyeknya seharusnya bisa berhasil. Sandy tidak menyerah begitu saja, dia akan membuat revolusi musim Natal terbaik untuk kota Bikini Bottom. Mereka mendengar suara aneh yang melengking, yang membuatnya keluar. Ternyata di suara itu berasal dari Slappy yang sedang membuat mainan salju hingga bergerak. Tak lama dari itu, Slappy tertimpa perahu dari keluarga Sandy yang datang untuk berlibur ke Bikini Bottom. Mereka terdiri dari ayah ibu, nenek dua keponakan, dan adik laki-lakinya bernama Randy. Saat itu keluarganya yang ketakutan dikala mendengar suara kendaraan polisi lewat. Sandy pun sangat senang melihat kedatangan seluruh keluarga kecilnya ke kota Bikini Bottom untuk rayakan hari Natal. Alarm kerja SpongeBob berbunyi yang membuat mereka terkejut. SpongeBob langsung mempersiapkan dirinya, kemudian langsung segera pergi dari tempat itu. Keluarga Sandy pun mengikuti SpongeBob dari belakang. Sesampainya di restoran, SpongeBob melihat para pelanggannya sedang termenung merasa bosan. Tuan Krab berdandan diri untuk menyambut kedatangan uang dari para pelanggan. Kemudian Squidward disuruh nyanyi Natal, namun karena suaranya yang jelek membuat para pelanggan di sana marah dan melemparinya. Squidward lebih memilih memainkan musik klarinet, tetapi alatnya itu berada di dalam tungku pembakaran. Alhasil Squidward langsung mengambil dan memainkannya. Sayangnya alatnya langsung mengkerut setelah terkena panas. Ibu Sandy kemudian datang menghampiri Tuan Krab. Tujuannya untuk menghibur para pelanggan yang kesepian. SpongeBob langsung mematikan lampu setelah diperintah. Keluarga Sandy langsung berjanji khas musik Texas sehingga membuat para pelanggan Tuan Krab langsung berdendang bersama, kebosanan telah hilang. Meski bernyanyi, SpongeBob tetap membuatkan para pelanggan Krabby Patty sehingga membuat perut mereka langsung kenyang guys. Alhasil, Tuan Krab banyak menerima bayaran dari pelanggan yang merasa puas dengan hari Natal ini. Sandy mengambil lonceng yang ada di sana, kemudian dilanjutkan lagi bersenang-senang di rumahnya. Sandy masih melanjutkan eksperimennya, karena dia ingin tahu bahwa pesta hari Natal ini akan semakin meriah dengan eksperimen temuannya. Untuk sentuhan akhir, Sandy langsung segera memasukkan lonceng itu ke dalam cairan, dan pada akhirnya cairan itu pun berubah bersinar terang. Dan inilah salah satunya kejutan Sandy untuk para warga Bikini Bottom. Malam pun telah tiba dan inilah saatnya hari Natal datang. Semua warga Bikini Bottom telah berkumpul di dekat rumah Sandy yang akan memberikan kejutan. SpongeBob yang berpura-pura tidak tahu tentang kejutan itu, yang padahal dirinya lah yang pertama mengetahui kejutan tersebut. SpongeBob pun membaca tulisan yang ada di telapak tangan mengenai kejutan Sandy tentang teknologi yang berhasil dibuat. Sandy kemudian menunjukkan pohon yang sudah kering. Hal itu langsung ditertawakan oleh warga Bikini Bottom. Sandy menjelaskan penemuannya tentang pohon Natal instan yang berhasil dia ciptakan. Dengan sekali tetes dengan ramuan itu, membuat pohon kering menjadi pohon Natal yang hanya dalam sekejap mata. Tentunya hal itu adalah kejutan bagi para mereka semuanya. Tak hanya sampai di situ saja, Sandy juga mempersembahkan satu lagi untuk merayakan hari Natal, yaitu satu keluarganya yang akan menampilkan tarian pemecah kacang. Saat tarian dimulai, warga Bikini Bottom dibuat tercengang dengan aksi mereka. Pasalnya tidak hanya menyuguhkan tarian saja, namun menunjukkan atraksi yang spektakuler. Hari malam Natal itu benar-benar sangat meriah saat dibantu oleh Sandy dan juga keluarga kecilnya. Di sini, semua warga yang sangat gembira dan terhibur. Di langit-langit yang memperlihatkan Santa Claus yang sedang mengirimkan hadiah untuk anak-anak. Kini tujuan berikutnya untuk memberikan hadiah.
itu di kota Bikini Bottom, kota tersebut merupakan kota favoritnya. Rusa terbang itu dilepaskan untuk kembali ke tempatnya, sedangkan dia akan pergi menyelam ke dalam laut untuk memberikan hadiah. Semua anak-anak pun mulai memanggilnya, sementara itu dua keponakan Sandy berniat akan memberikan final kejutan di hadapan semua orang. Ia pun mengambil ramuan Sandy, kemudian langsung menuangkan semuanya ke dalam pohon Natal itu. Alhasil dalam sekejap pohon tersebut tumbuh menjadi sangat besar, membuat atap rumah Sandy rusak. Para warga dibuat terkejut, sementara itu Santa pun tidak bisa menghindar saat pohon besar ada di depan matanya. Santa pun terjatuh ke bawah pohon yang cukup besar, yang membuat seluruh tubuhnya langsung pada encok karena mengenai batang pepohonan. SpongeBob dan Patrick yang melihat kejadian tersebut menimpa Tuan Santa langsung dibuat pingsan. Sleepy pun berharap jika Tuan Santa tidak terluka parah. Akibat kejadian itu membuat otak Santa sedikit geser, dia mengira bahwa ini adalah hari Valentine. Tentunya mendengar itu membuat orang-orang langsung panik karena meski mereka sedang merayakan hari Natal, namun percuma saja jika Tuan Santa tidak ingin mengirimkan hadiah Natalnya. Squidward mulai memprovokasi semua warga gara-gara pohon Natal konyol yang dibuat oleh Sandy, sehingga menyebabkan Tuan Santa mendapatkan kesialan. Nyonya Puff pun merasa kecewa dengan kejutan Sandy, begitu dengan semua warga kota Bikini Bottom. Mereka merasa menyesal harus ikut ke acara Sandy, sehingga membuat hari Natal yang seharusnya dihiasi dengan semua kebaikan justru harus membuat Tuan Santa terluka. Mereka semua langsung segera pergi dari sana, guys. Tentunya atas kejadian tersebut membuat Sandy merasa bersalah atas semuanya. Dia merasa bahwa pesta tersebut bisa menyenangkan semua warga kota. Namun karena berkat keusilan dua keponakannya justru harus menghancurkan kepercayaannya, Sandy pun benar-benar bersedih. Sedangkan Tuan Santa masih bingung dan pusing setelah kejadian tersebut. Sejak saat itu kota menjadi sunyi dan sepi. Satu persatu warga kota mulai mematikan lampu, tidak ada kegembiraan di hari Natal ini. Cacing-cacing langsung mematikan seluruh lampu di kota Bikini Bottom. Hanya ada satu cahaya yang masih menyala, yaitu di rumah Sandy. Terlihat ia sendiri sedang bersedih dengan cara menghibur menggunakan lantunan musik. Berharap ia bisa melupakan kejadian semuanya, namun tetap saja Sandy merasa sangat bersalah karena hari Natal ini gagal gara-gara dirinya. SpongeBob pun muncul mendengarkan keluh kesah Sandy yang tadinya berniat baik untuk membuat kejutan, namun berakhir dengan kekecewaan. Keluarga pun tidak bisa menghibur Sandy sama sekali, mereka hanya asik dengan kegiatannya masing-masing. Setelah Sandy bernyanyi, dua keponakannya berhasil menemukan kereta milik Tuan Santa yang berada di atas pohon bersama dengan semua hadiah Natal. Namun menurut Sandy itu tidak akan membantunya sama sekali, meski semua hadiahnya berada di tangan mereka. Namun karena Tuan Santa masih kurang sehat akibat geger otak, alhasil mereka pun bingung siapa yang harus mengirimkan semua hadiah tersebut. Nenek Sandy kemudian menggoreskan kuku ke kaca. Dia pun sempat mengingat bahwa dulu juga pernah hari Natal tanpa kedatangan Tuan Santa. Dia sempat teringat dulu tentang peri besar pemogokan 1874. Seluruh kota mereka benar-benar biru pada hari Natal tersebut. Meski Tuan Santa tidak datang, mereka dan semua warga tetap memanfaatkan hari indah itu dengan cara bertukar hadiah dengan para tetangganya, jadi hari tetap jalan bersama dengan orang terdekat. Mendengar cerita itu membuat Sandy dan keluarga lainnya mulai bangkit kembali. Meski tanpa kehadiran Tuan Santa, mereka bisa membuat orang-orang yang berada di sekitarnya tetap bahagia merayakan hari Natal. Mereka pun kemudian langsung membuat rencana. Dua keponakannya langsung segera menurunkan semua hadiahnya. Namun kebetulan Tuan Santa yang berada di sana sehingga membuat tubuhnya tertimpa barang-barang yang berada di atas. Berikutnya, Ibu Sandy menciptakan sebuah alat untuk membantu rencananya. Tuan Santa tak sengaja memegang tuas yang sedang berputar hingga menyebabkan dirinya terpental. Sedangkan kumis dan janggutnya nyangsang di ubur-ubur. SpongeBob yang sedang melakukan perbaikan kereta luncur, dia tidak sengaja menekan tombol roket menggunakan palu, sehingga mengaktifkan mesinnya yang membuat Tuan Santa tertabrak. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, keluarga Sandy beserta dengan SpongeBob langsung menjalankan rencananya dengan menaiki kereta luncur tanpa kehadiran Tuan Santa sama sekali. SpongeBob didandani menggunakan kostum Santa Claus.
Untuk memulai rencana berikutnya agar pekerjaan mereka lancar, keluarga Sandy pun langsung menyanyikan sebuah lagu agar memotivasi diri mereka untuk selalu melakukan kebaikan. Kegembiraan itu membuat keluarga Sandy semakin bersemangat membagikan semua hadiah-hadiahnya kepada orang-orang yang bersedih. Kini setelah hadiahnya berhasil diberikan kepada sebagian orang, mereka pun pergi ke restoran Tuan Crab. Di sana terlihat Tuan Crab dan anaknya sedang bersedih karena tidak mendapatkan hadiah Natal. SpongeBob dan Sandy kemudian turun untuk memberikan kejutan. Di sana akhirnya setelah mendapatkan hadiah itu, mereka berdua pun dibuat sangat bahagia. Lalu setelah mereka pergi ke rumah Squidward yang sedang tertidur sembari memainkan musik klarinet, Randy dan neneknya diterjunkan masuk ke dalam rumah secara perlahan-lahan untuk memberikan hadiah Natal agar Squidward tidak terbangun dari tidurnya. Sebelum pergi karena suara klarinet Squidward yang jelek, nenek itu pun langsung menyumpel klarinet itu menggunakan hadiah Natal. Kini berikutnya ke rumah si Patrick, dua keponakannya diterjunkan untuk turun dan menyelinap. Namun mereka tak sengaja tersandung batu sehingga hadiah Natal yang berupa pasir itu menimpa si Patrick yang sedang tertidur. Beruntungnya si Patrick pun tidak terbangun dari kondisi itu. Saat akan melanjutkan kembali perjalanannya, justru waktu mereka hampir habis sehingga membuat Sandy bersedih. Dua keponakannya langsung memberikan ramuan Sandy yang masih tersisa sedikit. Oleh sebab itu, keluarganya langsung menyemangati anaknya, lalu ibu dan semua keluarganya langsung bernyanyi sehingga ramuan itu langsung bertambah lebih banyak. Kemudian Sandy langsung memasukkan ramuan itu untuk menjadi bahan bakar sehingga akhirnya mereka pun bisa tepat waktu memberikan hadiah Natal itu ke seluruh kota Bikini Bottom. Tentunya semua para warga tadinya kecewa kini tersenyum kembali berkat hadiah Natal tersebut. Di pagi harinya, Sandy merasa senang karena dia berhasil tepat waktu memberikan semua hadiah Natal kepada warga Bikini Bottom. Saat itu Tuan Santa sedang tertidur di dekat pohon. Dia pun kaget saat SpongeBob datang menabrak kaca. Bisa dilihat kali ini otak Tuan Santa sudah kembali lagi seperti semula. SpongeBob menjelaskan jika mereka telah merusak Natal namun berhasil kembali memperbaikinya. Tuan Santa langsung mengambil pakaiannya yang dipakai oleh SpongeBob. Mereka menjelaskan semua permasalahannya sehingga Tuan Santa bisa mengerti, lalu ia pun segera pergi dari sana dan berterima kasih. Sebagai perpisahan, Tuan Santa memberikan hadiah sederhana, namun itu semuanya langsung diterima dengan baik oleh Sandy dan keluarganya. Karena yang terpenting semua orang bisa merasa bahagia dengan hari Natal ini. Tak lama dari itu semua warga kota Bikini Bottom pada mengucapkan terima kasih kepada Sandy karena telah membagikan sebuah hadiahnya. Setelah semuanya usai, keluarga Sandy pun kembali lagi ke tempat asalnya dengan membawa pohon besar ke Texas menggunakan roket. Yang dimana ini adalah hadiah istimewa yang diberikan Sandy untuk keluarga tercintanya yang selalu mendukung dan membantunya di saat dia sedang kesulitan. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan SpongeBob dan si Patrick yang berada di sungai untuk bersantai. Hingga pada saat itu mereka pun harus terjatuh ke dalam air terjun yang cukup dalam. Akibatnya membuat SpongeBob dan si Patrick harus terluka cukup parah. Lalu mereka pun langsung segera dibawa pulang menggunakan ambulans sampai ke rumah. Meski sudah babak belur, namun mereka sangat menikmati liburan itu. Sebelum memasuki ke dalam rumah, si Patrick melempar alat pembakaran ke atas hingga mengenai Squidward yang baru saja keluar rumah. Tentunya hal itu membuat Squidward sedikit pening guys. Saat berada di dalam, SpongeBob langsung menempelkan salah satu foto kenangan mereka tadi di buku memori. Di sini banyak kenangan yang pernah mereka lalui bersama hingga disinilah si Patrick tidak ingat jika di dalam buku kenangan tersebut ada foto ayah dan ibunya sendiri. Akhirnya SpongeBob berspekulasi jika kedua orang tua si Patrick dalam keadaan burik. Sebelum mereka pergi ke rumahnya, terlebih dahulu ia ngemil es krim. Kemudian setelah dirasa kenyang, mereka langsung segera pergi. Di sana benar saja tidak ada kedua orang tua Patrick di rumah itu. Meski mencari di dapur, mereka hanya menemukan ruangan dapur itu sangat kotor akibat sampah. Pemanggang roti pun bergerak karena kelaparan. Si Patrick langsung memberikan dompet SpongeBob, namun semua uangnya malah disobek-sobek oleh si pemanggang roti tersebut.
Akhirnya si Patrick memutuskan pergi ke lantai atas berharap kedua orang tuanya berada di sana. Ia mendengar ada bunyi air keran yang mengalir di toilet, namun setelah lampu itu dinyalakan ternyata klosetnya mulai ngamuk tak terkendali. Si Patrick langsung segera pergi ke kamar lamanya. Di sana si Patrick pun terkejut karena tidak ada orang sama sekali. Untuk itu mereka berdua pun langsung segera berubah menjadi seorang detektif untuk mencari kedua orang tuanya. Tanpa disadari ketika mereka sedang mencari sesuatu yang aneh, di sampingnya terdapat seperti mesin waktu yang bergerak ke sana kemari. SpongeBob dan si Patrick hampir saja dilahap oleh mesin waktu itu jika tidak diselamatkan oleh makhluk misterius yang berada di rumahnya. Lalu mereka pun langsung segera dibawa pergi ke suatu tempat rahasia. Si Patrick berlagak menjadi pahlawan dengan mengorbankan temannya sendiri karena SpongeBob bisa karate. Makhluk misterius itu ternyata adik si Patrick, yaitu Squidina, guys. Ia pun kemudian menceritakan kepadanya jika di rumahnya ini tidak ada orang sama sekali. Alhasil Squidina kemudian menceritakan alasannya tentang kemunculan lemari waktu milik si Patrick. Jadi kisah ini bermula pada kejadian beberapa minggu yang lalu ketika ibu si Patrick masuk ke kamar Patrick untuk menyimpan seluruh perlengkapan pembersih ekstra di tempat lemari mesin waktu itu hingga menyebabkan pergerakan. Gak lama dari itu muncullah bapaknya yang kebetulan pada saat itu sedang panik karena rotinya butuh pemanggang oven. Akhirnya roti itu pun langsung segera dimasukkan ke dalam lemari itu, lalu ia pun mengotak-ngatik lemari tersebut. Tak lama dari itu datanglah si kakek Patrick yang pada saat itu benar-benar perutnya merasa kebelet, padahal WC di rumahnya sedang menganggur. Ia pun berniat menggunakan lemari untuk buang hajat, namun secara tak terduga lemari waktu itu justru malah memakannya. Gak sampai di sana saja, kedua orang tuanya pun harus ikut ke dalam masuk ruang dimensi itu. Tentunya mendengar cerita tersebut membuat mereka berdua sangat ketakutan. Namun Squidina berusaha untuk menenangkan mereka, lalu memberitahu rencana untuk menghentikan lemari waktu yang dimaksud. Akan tetapi secara tak terduga lemari waktu datang yang langsung melahap Squidina. Tentunya mereka berdua pun langsung segera pergi dari sana. Namun tetap saja si lemari waktu itu tetap mengejar mereka, seolah-olah ia ada di mana-mana. Mereka pun segera pergi ke lantai paling atas, yang mana si lemari waktu itu tidak bisa lagi mengejarnya. Patrick dan SpongeBob pun akhirnya selamat, namun mereka harus bisa menghentikan lemari waktu itu agar tidak membahayakan orang lain. Ditambah lagi mesin waktu sudah keluar dari rumahnya, yang mana di sana si nenek Squidward pun harus menjadi korban di lemari itu, guys. Akhirnya mereka berdua pun memikirkan rencana untuk menghentikan kekacauan tersebut. Jika tidak dihentikan pasti akan menimbulkan korban jiwa lagi. Di saat mereka sedang bingung, si pintu mulai berbicara yang mengajaknya kerjasama untuk melawan lemari waktu. Ia bisa memberikan semua ide apapun untuk Patrick, namun baru saja mereka akan membahas rencananya, secara tiba-tiba datanglah lemari waktu yang langsung menghancurkan pintu itu. Di tengah-tengah kebingungan dan juga ketakutan, SpongeBob akhirnya memiliki ide untuk melawannya. Jadi rencana mereka akan membuat kata-kata lelucon untuk membuat si lemari waktu agar terkecoh. Dan benar saja ketika mereka berdua sedang merangkai kata-kata lelucon yang lucu, membuat si lemari waktu itu bingung. Hingga akhirnya membuat ia ketawa setelah lelucon itu cukup menghiburnya. Tanpa banyak basa-basi, si Patrick langsung melempar toples itu hingga membuat lemari waktu itu terjatuh. Lalu mereka berdua pun langsung segera menyegel lemari waktu agar tidak berbuat onar lagi. SpongeBob membuka buku memorinya, ternyata kenangan di masa lalunya sudah diambil oleh Squidina. SpongeBob pun berencana akan pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan keluarga si Patrick yang masih terjebak. Namun sebelum menaklukkannya, justru si Patrick mengajak SpongeBob untuk menonton TV terlebih dahulu. Dalam siaran itu mereka sedang menonton bus yang sedang melaju dalam kecepatan penuh. Si Patrick dan SpongeBob sedang santuy sembari memakan popcorn, hingga mereka pun langsung tersadar tatkala mobil bus itu masuk ke dalam jurang, dan membuatnya juga ikut terjatuh ke dalamnya. Bus itu pun meninggalkan mereka berdua di tengah-tengah jurang, hingga datanglah lemari waktu yang membawa Squidina. Tentunya dengan kedatangannya membuat mereka berdua bertanya-tanya mengapa Squidina bisa berada di tempat ini. Squidina tentunya juga bingung harus menjawab apa.
Di tengah-tengah kebingungan itu, mereka berdua pun sangat ketakutan karena berada di tengah-tengah jalan yang cukup menyeramkan. Squidina memberanikan diri pergi ke stasiun bus untuk membeli tiket meski dirinya juga sama-sama takut. Namun sialnya ternyata ketika Squidina baru saja berjalan, justru mereka berdua sudah naik bus terlebih dahulu, sehingga Squidina pun langsung ditinggal oleh mereka berdua. Dia pun langsung segera mengejarnya, namun karena jalan itu terlalu menanjak, akhirnya membuat Squidina gagal untuk naik ke bus. Akhirnya Squidina pasrah, ia akan pulang besok saja. Ia pun mulai menggunakan kamera untuk melihat tempat-tempat di sekitar. Di sana Squidina banyak menemukan makhluk-makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Meskipun begitu, ia tetap saja merekamnya untuk kenang-kenangan saat dia sudah pulang ke Bikini Bottom. Squidina pun kemudian didatangi oleh segerombolan makhluk aneh. Tentunya Squidina dibuat ketakutan, apalagi kameranya langsung diambil oleh para makhluk itu. Tujuannya mereka mengambilnya karena ingin mengajak Squidina bermain-main, karena permainan itu akan sangat seru jika ketambahan satu orang lagi. Awalnya Squidina langsung menolak ajakan tersebut karena ia harus menunggu bus yang lewat untuk kembali ke tempat asalnya. Namun geng makhluk nakal tetap memaksa Squidina untuk bermain-main bersama dengan mereka. Tentunya hal itu langsung membuat Squidina langsung ikut bergabung bersama, ditakutkan para kelompok itu akan menyakiti. Disinilah kemudian diperlihatkan teman baru Squidina dalam bersenang-senang, mereka menjebak para makhluk lainnya dengan menaruh uang, yang mana di sana sebelumnya sudah ada monster yang sudah standby. Kemudian langsung melahap makhluk itu yang berhasil terkena jebakan. Aksinya tak sampai di situ, mereka pun harus melakukan kejahilan. Bahkan Squidward yang sedang bekerja di restoran ikut menjadi korbannya. Mereka menipu dengan berpura-pura memesan makanan, yang padahal di sampingnya sudah ada monster yang langsung melahap Squidward masuk ke dalam perutnya. Kemudian aksinya dilanjutkan dengan meniup balon dan mengikat kepada salah satu penunggu bus, hingga membuat si makhluk besar itu akhirnya mengapung ke udara. Squidina pun sangat menikmati permainan itu tanpa disadari, ia pun ternyata ikut menjadi korban permainan tiup balon. Yang hal itu tentunya membawa tubuh Squidina melayang di udara. Untung saja pada saat itu datanglah SpongeBob dan Patrick yang langsung membawanya ke lemari waktu dan menjatuhkan kameranya. Para geng itu kemudian langsung mengambil kamera itu yang kemudian tanpa disadari, ternyata Squidina pun sudah menyiapkan jebakan tersebut. Akhirnya mereka pun ikut menjadi korban dari permainan yang dimaksud. Akhirnya SpongeBob sudah berhasil memperbaiki buku memorinya. Untuk saat ini mereka harus mencari babak si Patrick yang masih berada di dalam buku memorinya. Untuk itu SpongeBob pun akan pergi ke dalam kenangannya untuk menyelamatkan mereka. Di sana sebelum itu SpongeBob dan teman-temannya menonton TV tentang ayah si Patrick di dalam kenangannya. Ayah si Patrick kemudian menanyakan kepada orang setempat, apakah ia melihat sapi yang lewat. Namun ia tidak melihatnya. Tak lama dari itu SpongeBob datang yang meminta 2 marshmallow. Jadi makanan itu akan dijadikan untuk latihan angkat beban. Ayah si Patrick menghampiri SpongeBob dan menanyakan keberadaan sapinya yang menghilang. Melihat ada beberapa para penonton, ayah si Patrick langsung mengajari SpongeBob bagaimana cara melakukan angkat beban dengan benar. Tentunya SpongeBob pun hanya bisa melihatnya saja, meski ayah si Patrick menunjukkan berbagai gerakan agar tubuhnya bisa atletis. Namun percuma saja, badan dia juga tidak begitu bagus, malahan masih sangat gemuk. Lalu ketika ia mulai mengangkat beban, secara tiba-tiba saja celana belakangnya robek, sehingga membuat orang yang berada di sana langsung tertawa girang melihat pemandangan lucu itu. Mereka merasa bahagia ketika melihat orang yang sedang kesusahan, namun beruntungnya ia selalu membawa celana cadangan yang langsung dipakai olehnya. Namun baru saja celana itu diganti, justru lagi dan lagi celana tersebut malah sobek. Alhasil para penonton yang melihat pemandangan lucu dibuat ketawa tak henti-hentinya guys. Mereka menganggap ayah si Patrick sangat pandai untuk menghibur semua orang, dan malam harinya akhirnya ia pun diundang ke restoran Tuan Crab untuk mengisi acara stand up komedi dengan celana sobeknya yang membuat orang-orang sangat terhibur. Semakin lama, semakin hari, kepopulerannya sudah dikenal oleh banyak orang karena si Cecil sering diundang di tempat-tempat lain.
karena hanya melakukan satu gerakan saja bisa membuat para penonton terpanah. Ia kemudian dijadikan model dan mendapat julukan Bapak Celana Sobek. Fashion, ripped. Dalam karirnya, ia pun mencoba mencari orang-orang yang berbakat seperti dirinya, kemudian membuat semua orang yang mengagumi menjadi ikut-ikutan untuk merobek semua celananya. Dan film pun bersambung, guys. Hai guys, cerita dimulai yang memperlihatkan kini si Cecil sudah bergelimang harta dan memiliki perusahaannya sendiri. Ketika ia sedang santuy, asistennya datang yang memberitahu jika di luar sudah ada para penggemar yang menunggunya. Saat ia keluar dari tempatnya, justru semua para fans setianya langsung melemparinya menggunakan es salju. Mereka semua protes terhadap si Cecil karena leluconnya untuk merobek semua pakaian mereka. Justru hal itu membuatnya kedinginan di musim dingin ini. Mereka sudah tidak memiliki pakaian lagi karena semua pakaiannya sudah dirobek. Cecil yang melihat para fansnya sudah mulai marah, ia pun kemudian langsung segera mengeluarkan jurus rahasianya dengan membelah tubuhnya menjadi dua untuk menghiburnya lagi. Namun para fans tetap saja marah dan ingin menyerangnya. Untung saja saat itu SpongeBob dan si Patrick langsung segera menyelamatkan. Cecil langsung menyambungkan kembali tubuhnya menggunakan perekat dan akhirnya buku kenangan itu sudah kembali menjadi normal. Namun masalah masih ada satu lagi, yaitu di gambar tersebut ibu si Patrick sedang memegang spatula emas. Alhasil mereka pun akan membawa ibu Patrick ke dunia nyata. Di sana mereka melihat tayangan ulang yang mana pada saat itu si Patrick dan SpongeBob sedang melihat spatula emas yang berasal dari Yunani kuno. Konon semua orang sudah mencoba untuk mengambil spatula, namun selalu gagal. SpongeBob yang mencoba untuk mengambilnya namun langsung dicegah oleh ibu si Patrick yang berada di sana karena benda itu masih kotor. Dengan mudah ia bisa mengambil spatula emas itu, kemudian langsung diberikan kepada SpongeBob. Tak lama Dewa Neptunus datang untuk menjadikan SpongeBob menjadi juru koki masak di istananya. At last, someone worthy of being. Namun setelah melihat tubuh SpongeBob yang kurus, ia pun sangat ragu jika SpongeBob lah yang sudah berhasil mencabut spatula emasnya. Karena ia tidak pantas untuk menjadi koki di istana kerajaan Neptunus. Akhirnya SpongeBob mengatakan jika ibu inilah yang sudah berhasil mencabutnya. Dewa Neptunus pun percaya karena ia sudah melihat otot-otot ibu itu sangat kuat. Akhirnya ia pun langsung membawanya pergi ke istana untuk menjadi tukang koki masak bagi para dewa. Karena siapa saja orang yang berhasil mencabut spatula emas itu, sudah dipastikan orang itu akan menjadi seorang koki yang terkenal. Singkat cerita, ibu Patrick ini sudah berada di istana, tepatnya di dapur. Namun di sana justru ia malah membuat onar dengan melemparkan barang-barang. Karena baginya hanya untuk memasak makanan untuk para dewa, ia tidak membutuhkan banyak bumbu. Ia lalu langsung memasak sop sepatu boot, yang hal itu tentunya membuat Dewa Neptunus merasa jijik dan aneh. Apalagi ia tidak percaya jika spatula itu telah salah memilih orang. Akhirnya dari kejadian itu membuat Dewa Neptunus langsung sakit perut, ia lalu langsung membawanya ke kamar untuk beristirahat. Di sana sang dewa pun bingung karena banyak bisnis yang harus dikerjakan, namun kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukannya. Alhasil disinilah mama si Patrick meyakinkan bahwa dirinya pasti akan mengurus semuanya. Ia mengatakan jika istananya dalam bahaya, maka senjata Dewa Trisulanya akan bersinar serta akan membawanya pergi sesuai dengan kehendaknya. Sebelum ia pergi, ia langsung berpamitan dan menciumnya, guys. Kini ibu si Patrick sedang berada di tempat lahan bermain anak-anak. Ia pun bingung dengan tugasnya untuk menggantikan sang dewa. Hingga ketika itu ada jangkar kapal besar yang putus yang hampir mengenai para bocil. Untungnya tongkat Trisulanya langsung otomatis menjauhkan bahaya itu. Namun justru jangkar tersebut malah mengenai restoran plankton yang baru saja telah dicat ulang. Akhirnya anak-anak pun langsung memuji ibu si Patrick karena sudah membantunya. Tugas berikutnya ia melihat orang-orang yang berada di dekat bendungan. Yang secara tiba-tiba saja bendungan itu retak dan bocor, air pun mengalir ke kota Bikini Bottom. Untung saja ibu si Patrick berhasil mencegahnya menggunakan tongkat Trisulanya. Kemudian langsung mengembalikan ke tempat asalnya setelah ia menambal bendungan itu.
Gunung laut muncul yang menghancurkan seluruh kota Bikini Bottom dengan lahar yang mengalir. Di saat kota yang sudah penuh dengan lahar panas, Ibu Patrick datang terlambat untuk menolong. Meski begitu, ia langsung membersihkan segala kekacauan yang ada. Di sisi lain, ternyata sang dewa berpura-pura sakit agar ia bisa beristirahat. Ia pun sedang menonton berita viral tentang ibu si Patrick yang kini sudah menjadi seorang pahlawan baru di kota Bikini Bottom. Mendengar siaran itu, sang dewa pun marah karena nama besarnya sebagai dewa hampir setara dengan pahlawan baru itu. Ia kemudian langsung menemui para reporter untuk menantang ibu Patrick di arena. Tentunya ibu si Patrick langsung meladeni pertarungan itu untuk memperebutkan siapa dewa terbaik bagi para rakyat. Di arena tersebut sudah dihadiri oleh banyak para penonton yang sudah tak sabar untuk melihatnya. Di sana juga ada SpongeBob dan si Patrick dan sang dewa menggunakan trisula lamanya. Musuh yang harus mereka lawan adalah monster Kraken yang cukup besar. Sebelum pertandingan itu dimulai, mereka berdua datang menggunakan lemari waktu untuk mengambil kembali ibu si Patrick, sehingga sang dewa harus menghadapi monster Kraken itu dengan menggunakan trisulanya. Namun tidak berfungsi dengan baik, untungnya ibu si Patrick datang yang langsung mengembalikan trisulanya yang sebelumnya ia sudah bersihkan. Namun saat akan digunakan justru trisulanya langsung mencair sehingga membuat monster Kraken berhasil mengalahkan guys. Akhirnya kenangan di bukunya sudah kembali normal lagi, namun Squidina masih merasa ada kejanggalan. Dan benar saja setelah diteliti, ternyata di salah satu kenangan SpongeBob yang berjudul pertama ia bekerja di Krusty Krab, malah digantikan oleh kakeknya si Patrick. Alhasil mereka pun kembali lagi untuk melihat kisah perjalanan si kakek Patrick di restoran Tuan Krab untuk menjadi seorang koki menggantikan SpongeBob. Ia pun kemudian dengan penuh semangat berangkat bekerja di restoran Tuan Krab. Sesampainya di restoran, justru dia melihat jika si kakek Patrick telah diterima menjadi koki masak oleh Tuan Krab yang menggantikannya. Tentunya perasaan SpongeBob benar-benar hancur karena menjadi koki di tempat restoran Tuan Krab merupakan cita-citanya guys. Sementara itu, si koki baru itu malah meledek Squidward sebagai bocah kertas karena selalu membaca koran. Tentunya Squidward pun tidak terima dengan perkataan tersebut. Saat berada di dapur, kakek si Patrick membanggakan dirinya bahwa selama hidupnya ia sudah menjadi seorang koki yang terkenal di mana-mana. Ia sudah belajar semua makanan dari seluruh dunia, oleh sebab itu ia akan menciptakan makanan versi ia sendiri. Terlihat di jalanan, SpongeBob sedang mengurung dan bersedih meratapi hidupnya. Sementara itu, restoran Tuan Krab telah didatangi oleh beberapa bus yang mengelilingi restorannya. Pada saat itu, Tuan Krab dan Squidward sudah merasakan ada aroma-aroma ribuan para pelanggannya akan segera datang kemari. Ia pun langsung menyuruh kakek si Patrick agar segera memasak Krabby Patty. Namun ia sudah terlambat karena ribuan ikan sudah masuk ke dalam. Mereka semua sudah sangat kelaparan dan tak sabar untuk menunggu makanan tersebut. Namun ia hanya berhasil memasak satu Krabby Patty saja, sehingga melihat kekacauan yang ada di dalam restoran, ia pun langsung segera memutuskan untuk berhenti menjadi koki. Lalu ia pun sedang berada di tempat sampah untuk menikmati makanan Krabby Patty yang berhasil ia buat. Namun baru saja akan melahapnya, ternyata si Plankton sudah berada di tempat itu. Ia pun kemudian langsung membeli makanan tersebut dengan harga yang cukup mahal. Tentunya si kakek itu langsung memberikan makanan tersebut kepada Plankton. Setelah mendapatkan, Plankton langsung segera pulang ke restorannya. Namun di restoran itu ternyata kakek si Patrick sudah berada di tempat itu. Ia pun ingin tahu rencana Plankton dengan Krabby Patty tersebut. Seperti biasa, rencana Plankton adalah untuk mencuri resep Krabby Patty. Karena dengan resep itu maka ia bisa menguasai dunia seutuhnya. Setelah Krabby Patty sudah dimasukkan ke dalam alat itu, si kakek disuruh untuk menekan tombol berwarna merah. Plankton pun menghina si kakek dengan sebutan bocah idiot. Tentunya dengan penghinaan itu ia pun tidak terima, yang langsung menginjak tubuh Plankton lalu langsung menekan tombol tersebut. Tak lama dari itu resep formula Krabby Patty pun telah berhasil muncul, dan benar saja si kakek pun telah mencuri ide Plankton selama ini. Karena ia sendiri telah menciptakan ribuan restoran Krabby Patty di mana-mana, ia pun berhasil mengumpulkan uang dengan sangat banyak. Kesuksesan membangun usahanya sudah di mana-mana, ia sudah sangat terkenal dan ditakuti. Bahkan ia pun menciptakan cloningannya sendiri untuk menjadi para pengawalnya. Kini ia sudah menjadi seorang penguasa dunia lautan
karena keserakahan dan ketamakan membuat para rakyat kota Bikini Bottom semakin sengsara dan kelaparan. Hanya sepotong roti pun membuat rakyatnya menjadi rebutan. Ia sangat bangga dengan idenya itu, sehingga ia pun bisa menciptakan kerajaannya yang kokoh dan kuat. Sedangkan untuk plankton, ia harus hidup menderita karena selalu berada dalam bayang-bayangan si kakek tua itu. Ia tak menyangka ternyata ide gila itu bisa membuatnya menjadi seorang penguasa yang jahat. Tuan Crab pun kini dijadikan pembantu olehnya. Tak lama dari itu datanglah SpongeBob dan si Patrick yang ingin membawanya pergi dari sana. Namun si kakek langsung menolak dengan memerintahkan dua anak buahnya untuk memenjarakan mereka berdua karena sudah menjadi pemberontak. Melihat kekejaman itu, SpongeBob yang ada di dunia nyata berniat ingin menghentikan segala kejahatan karena sudah membuat rakyat menderita. Si Patrick sudah bersiap dengan senjata barbarnya untuk mengerjakan sang kakek. Namun Squidina baru pendapat lain untuk memutar kembali kejadian itu lagi dari awal. Ia pun langsung memutar waktu untuk melihat SpongeBob di masa lalu sudah putus asa dan tak ada tujuan untuk hidup. SpongeBob dari masa depan langsung mengambil spatula hidrodinamik yang bisa berupa menjadi 3 bagian. Ia kemudian langsung menemuinya serta memberikan spatula tersebut kepada SpongeBob agar ia bisa merubah dunia. Sebelum pergi, SpongeBob langsung memberikan topi pekerjanya. Akhirnya SpongeBob dari masa depan langsung segera membawa pergi kembali si kakek ke dunia nyata, agar ia tidak menciptakan kejahatan besar lagi. Sedangkan untuk SpongeBob di masa lalu, seperti biasa ia pasti bisa menyelesaikan para makhluk yang sudah kelaparan itu. Mereka pun kemudian pergi di sana. Si Plankton berniat ingin mengambil Krabby Patty yang tergeletak. Untung saja si Patrick langsung mengambilnya. Akhirnya buku kenangan SpongeBob pun sudah kembali normal lagi sedia kala. Di akhir film, mereka dikejutkan dengan nenek Squidward yang kini menjadi seorang ratu yang berkuasa guys. Yang kemudian film pun berakhir guys. Make way for Empress Gwen.